Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Lebih baik jauhi orang dengan karakter ini, agar hidupmu tenang. Orang yang tidak pernah merasa bersalah, merasa paling benar, merasa paling tersakiti, tapi tidak sadar telah menyakiti orang lain. Dia tidak pernah menyesali perbuatan buruknya, jadi percuma berdebat dengannya. Menjauhlah. Halo bulu-bulu, halo sahabat NKRI. Kita tahu ya kisruh belakangan ini yang masalah ijazah palsu dari PIK 2, Bu Papa, semuanya biang keroknya itu dari Rizik Syihab. Ya, dia bernafsu ingin berkuasa dan memanfaatkan orang-orang goblok muhibin-muhibinnya itu. Iya, kita ini harus waras, tau nggak? Waras. Mereka tuh cuma ingin berkuasa dan menguasai sumber daya alam kita ini itu. Contohnya di Turki, Afghanistan, Irak. Setelah mereka berkuasa, apa sejahtera rakyat-rakyatnya? Enggak. Perang saudara berkecamuk terus. Karena mental-mental mereka, mental-mental serakah, maruk, ingin menguasai semuanya. Ya, mereka bukan untuk menegakkan syariat Islam, tapi untuk berkuasa, menguasai sumber alam itu. Tahu nggak? Waras kita nih. Udah tahu contoh-contoh kayak gitu, mau kita ikutin orang kayak gitu, ha? Goblok tuh kalian tuh kalau mau ya. Salam waras, salam waras. Ini terima sketirs ini ya, Roy Suryo, Responsianipar, dan saya sendiri Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Ya, pagi ini saya masih tetap membahas Dr. Tifa. Dr. Tifa ini, ya kan, semua videonya harus saya counter. Karena apa? Informasi yang dia sampaikan itu menyesatkan. Menurut Tifa, hari ini saya mengajak Anda berpikir cerdas dan waras. Sejak kapan kau cerdas dan waras? Dengan sebuah pernyataan yang menukik tajam, macam Amin Rais pula kau udah sekarang. Tapi yalah, cocoklah kalian sekelompok, ya kan? Kata Tifa, siapa pembuat hoax ijazah Jokowi palsu? Ya dia sendiri. Maksudnya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya sekarang saya ajak Anda untuk melihat kronologi secara retrospektif. Sumber paling awal hoax ini adalah pernyataan Jokowi sendiri ketika menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tanggal 28 bulan 6 2013. Saya lansir dari tulisan artikel Tempo hari itu. Nah, ini lagi tempe, gak jelas, pasti gak valid. Kan kita tahu tempe itu gak suka sama Joko Widodo. Kata Tifa, ketika itu Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta dan OTW Pilpres 2014. Seminar itu bertajuk Memimpin dengan Hati. Pembicara ada dua, Profesor Mahfud MD dan Jokowi sendiri. Kemudian ada almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Pada waktu itu, ketika pembicaraan beralih tentang IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, ya Profesor Mahfud MD menyatakan IPK-nya 3,8. Sementara ketika Jokowi ditanya, dia menjawab dengan santai, 2 saja tidak ada. Ini kau bohong lagi kau, nggak ada Pak Jokowi bilang kayak gini. Tempe dipercaya. Nggak yakin aku Tifa. Kata dia, selanjutnya Jokowi nyatakan bahwa IPK bukan tolak ukur utama untuk menjadi calon presiden. Ini lagi nggak betul. Nggak pernah Jokowi menyatakan seperti itu. Yang menyatakan IPK 4 ya bukan indikator untuk modal, ya kan, menjadi pemimpin itu adalah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi kau janganlah suka memfitnah aja kerja kau. Banyaklah cerita si Tifa ini. Menurut si Tifa ini kan kalau IPK di bawah 2 kan nggak mungkin lulus, ya kan. Terus kata si Tifa ini, ya, jadi berarti Pak Jokowi yang menebar hoax, ya kan, yang merendahkan UGM. Tapi kenapa dia yang dikriminalisasi padahal dia membela UGM? Itu kata dia. Tifa ini menganggap dirinya kaum intelektual. Dia bilang 3 intelektual, 3 marketeers. Tifa, kau ini bukan 3 marketeers, kau ini 3 troublemakers.
Katanya dia kan 3 intelektual, 3 marketeers, Roy, Rismond, dan dia sendiri, Dr. Tipa. Ya kan? Dia membela UGM, kenapa malah dikriminalisasi. Orang kalian perbuatan kalian kriminal, memfitnah. Ya kan? Menebar hoax, menebar kebencian. Ya kan? Mengajak rakyat Indonesia untuk membenci mantan presidennya sendiri. Ini Tipa ini banyak kali ceritanya. Kita bahas yang inti-intinya aja. Ya kan? Menurut Tipa itu, ya kalau kurang dari 2 IPK itu kan nggak boleh lulus. Kenapa UGM meluluskan? Kata dia kayak gitu. Karena terus dibilang dia, UGM sendiri tidak pernah menyangkal bahwa Jokowi adalah alumninya. Memang nggak pernah disangkal karena memang betul Jokowi, ya kan, alumni UGM. Kata dia bahkan beberapa profesor teman seangkatan sudah banyak memberi testimoni. Betul itu. Bahkan Rektor UGM sendiri saat itu Profesor Opa Emilia dalam konferensi pers menyatakan bahwa dia meyakini bahwa dia adalah lulusan UGM. Memang benar. Jadi kenapa nggak percaya kau? Udah semua ada bukti. Kenapa nggak percaya juga kau? Karena kau punya penyakit hati. Dia bilang 11 tahun berlalu UGM tidak pernah mengcounter pernyataan Jokowi bahwa IPK-nya cuma kurang dari 2. Orang nggak pernah diucapkan Jokowi. Ngapain dikonter sama UGM? Kata Tipa, ya kan, secara resmi transkripsi nilai atau dokumen IPK-nya baik Jokowi sendiri maupun UGM ya nggak perlu lah ditunjukkan sama kau, sehingga publik tidak punya akses untuk mengkonfirmasi angka kurang dari 2 tersebut. Ngapain juga kau konfirmasi? Udah ada pernyataan dari UGM bahwasanya Joko Widodo lulus dari UGM dan mendapatkan gelar insinyur, dan Joko Widodo tidak pernah menyatakan bahwasanya ya kan IPK-nya di bawah 2. Itu kan cuman kau aja sama tempe. Kita tahu lah, ya kan. Banyaklah cerita Tipa, kata Tipa, ya kan. Seorang sarjana bisa lulus jika, kata dia, betapa ganjilnya seorang sarjana bisa lulus jika IPK-nya di bawah 2, mengingat aturannya jelas. Nggak mungkin lah IPK Pak Jokowi di bawah 2. Itu kan akal-akalan kau aja. Lalu apa yang dilakukan Jokowi? Hoax yang dia buat selama 11 tahun ini, hoax kau yang buat, bukan Pak Jokowi. Kata dia, ya dia selama 11 tahun ini sengaja membiarkan pernyataan yang sangat merendahkan UGM. Sejak kapan Pak Jokowi merendahkan UGM? UGM aja bangga sama Pak Jokowi. Dia lah presiden pertama yang keluar dari alumnus UGM. Si manis saja, ya kan, buah tintan payung kau aja bangga dia. Joko Widodo, ya kan, lulusan UGM bisa menjadi presiden. Masa kau nggak bangga? Masa kau nggak nurut sama buah hati intan payung? Kata dia, perpecahan hasutan di antara masyarakat yang sangat tajam dan makin menajam, ya kan, itu adalah perbuatan Pak Jokowi, katanya. Hah? Padahal kalian yang menghasut selama ini. Tipa, biar ku jelaskan sama kau, ya, biar rakyat Indonesia juga paham. Kalian ini kenapa selalu mengangkat ya isu-isu tentang Pak Jokowi dan keluarganya? Karena memang itu yang paling gampang kalian goreng. Pertama, karena Joko Widodo selama ini cukup sabar. Kali ini Jokowi udah nggak sabar lagi. Karena apa? Ini udah terlalu melebar ke seluruh Indonesia. Dulu dibiarkan Pak Jokowi. Jadi kalian seenak jidat kalian aja merendahkan Pak Jokowi, memfitnahnya, mencaci makinya. Kali ini nggak bisa Tipa. Kali ini kau mesti terjerat hukum. Percayalah. Ya kan? Isu Pak Jokowi ini, ijazah Pak Jokowi ini kalian goreng ada 2 bagi pendapat aku. Pertama, ya kan, sejak ketangkapnya korupsi Pertamina anak seorang saudagar minyak keturunan Yaman, isu ijazah Pak Jokowi ini muncul. Dan korupsi Pertamina anak saudagar minyak keturunan Yaman kan sekarang senyap. Yang kedua, Tipa, kalian itu, kalau kalian tidak bisa menjatuhkan reputasi Joko Widodo dari mulai sekarang, kalian itu kan tidak yakin si Anies akan menang di 2029. Karena apa? Nama Jokowi masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Siapapun yang diusung Jokowi 2029 nanti, kalian yakin itu akan menang. Anies akan tumbang. Jadi dari sekarang kalian mainkanlah isu-isu untuk menjatuhkan reputasi Joko Widodo. Itu sebenarnya. Ya kan Tipa? Jadi inilah Tipa, buanglah semua
Ya omong kosong kok itu. Kalau pihak UGM sudah menyatakan bahwa seorang Joko Widodo ya menamatkan kuliahnya dan mendapatkan gelar insinyur dari UGM, ya kan, habis itu dibantu lagi oleh teman-teman ya satu angkatan Bapak Jokowi, itu sudah barang bukti nyata bahwasanya Jokowi kuliah dan menamatkan kuliahnya di UGM. Tak perlu lagi forensik lah, inilah itulah, nggak perlu lagi tipa ya, kalau bagi orang yang waras. Kau ini kan cuman mau menebar isu aja supaya rakyat Indonesia ini pecah, suara yang mendukung Pak Jokowi pecah, ya kan? Masuklah ke suara Anies. Jadi nanti 2029 kalian berharap si Manis jadi presiden, itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena apa? Rakyat Indonesia mencintai seorang Joko Widodo yang sudah membuktikan kerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Selama ini tidak ada satupun presiden yang memikirkan saudara-saudara kita di pedesaan sana, di pedalaman-pedalaman sana yang tidak menikmati listrik, jalan. Hanya seorang Joko Widodo lah yang membawa ya negara Republik Indonesia ini maju ke depan, yang membangun adil dari Sabang sampai Merauke. Jadi kau jangan mimpi bisa menjatuhkan reputasi yang namanya Joko Widodo. Paham kau sampai di sini? Bapak Jokowi pernah bilang ijazah bukan segala-galanya, karena pada kenyataannya banyak juga kok orang-orang sukses tanpa mengandalkan ijazah. Emang benar ijazah itu penting, tapi yang terpenting adalah kemampuan, skill, dan selalu mau berusaha secara konsisten terus-menerus tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Itulah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Buat kalian-kalian yang tak punya ijazah, jangan patah semangat, tetaplah berusaha, tunjukkan kualitasmu dan tunjukkan bahwa kamu mampu untuk sukses. Selamat berjuang kawan-kawan ya.